Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan kita setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan pasti menyertai kami hari ini. Dan bahkan hari-hari kami di kemudian hari, Engkau pasti juga menyertai. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu selalu mengajar kami untuk dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan buku Ende nomor 122, ayat 1 dan ayat 2, serta ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 17 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai gabe nabasar mahamu samahamu akka parasi rohai masih sesaan dosa mahamu. Songon panesan di debata di dosa muna di bagasan Kristus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya jika kita berbuat kebaikan, bukan berarti supaya kita mendapatkan kebaikan. Tetapi, jika kita berbuat kebaikan, sudah pasti kebaikan-kebaikan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan jika kita berbuat kebaikan,
bukan supaya kita mendapatkan kebaikan, tetapi karena kita sudah menerima dari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jika perintah kita saling mengampuni, bukan berarti supaya kita mendapatkan pengampunan. Jika kita berbuat baik, bukan kita supaya mendapat kebaikan. Sekalipun secara otomatis ketika kita berbuat kebaikan, di situ kita sedang menabur benih-benih baik. Dan pada saat yang tepat, kita pun akan menuai dan mendapatkan buah-buah baik dari benih kebaikan yang kita taburkan. Tetapi prinsipnya, ketika kita menabur kebaikan, bukan supaya kebaikan itu kembali, tetapi karena kita sudah lebih dulu mendapatkan kebaikan. Ketika kita memberi pengampunan, karena kita sudah diampuni. Ketika kita penuh kasih, ramah terhadap orang lain, karena kita sudah mendapatkan kasih dari Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah peringatan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang-orang yang telah ditebus, kita punya tanggung jawab untuk membalaskan tebusan Kristus, membalaskan kasih-Nya kepada kita di dalam kehidupan ini melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika orang lain berbuat baik, bukan berarti itu karena kita baik. Tetapi jika orang lain berbuat baik, karena Tuhan baik kepada mereka. Lalu ketika Tuhan baik kepada mereka, lalu balasan mereka kepada kebaikan Tuhan itu diberikan kepada kita. Paham ya saudara? Artinya, ketika kita mendapatkan pengampunan dari orang lain, itu karena mereka telah mendapatkan pengampunan dari Bapa. Tentu demikian jugalah bagi kita. Ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, itu bukan karena mereka telah mengampuni kita, tetapi karena kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah. Oleh sebab itulah renungan kita pada hari ini, supaya kita saling mengampuni. Setiap kita punya tanggung jawab yang sama untuk membalaskan kasih Allah dengan mengasihi sesama kita manusia. Ketika kita berbuat baik, itu karena Tuhan baik kepada kita. Dan percayalah saudara, segala sesuatu perbuatan baik itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Oleh sebab itulah, mari kita hidup penuh kasih, saling mengampuni seorang dengan yang lain. Karena itulah tugas utama kita ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang telah kami terima di dalam hidup ini. Ajari kami untuk menunjukkan cinta kasih kepadamu dengan mengasihi sesama kami. Ajari kami untuk mensyukuri pengampunan yang telah Engkau beri, yaitu dengan saling mengampuni seorang dengan yang lain. Mampukanlah kami untuk meneladani-Mu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Kasihani dan mampukanlah kami. Ampuni dan teguhkanlah kami senantiasa untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga di dalam perbuatan kami, di dalam sikap hidup kami bersaksi Engkaulah Allah yang Maha Kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.